Selamat datang di Gabut Nonton, teman-teman. Silahkan subscribe dulu ya. Yang sudah subscribe ya silahkan. Nah, silahkan nonton bersama. Kuy. Halo dulur-dulur semua, apa kabar? Sehat selalu ya. Semoga dirahmati Tuhan Yang Maha Esa semuanya. Di sini aku ingin menceritakan sebuah film di mana seorang wanita yang membuat pertumpahan darah di aliran ilmu bela diri, yang cuman karena dia turun ke sawah itu tidak mau, yang membuatkan pertumpahan darah ini semakin meluas. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak. Tetapi sebelum masuk, copot spraynya karena intronya sangat mengagetkan. Di awal filmnya, kita itu akan disuguhkan sebuah pertempuran hebat. Dua ahli bela diri, di mana satu berwajah seperti ular, yang nanti itu sebagai tokoh utamanya. Di sini dia ini ditantang pendekar lain lah. Dan langsung saja kita perlihatkan bagaimana keahliannya. Simak. 送你。 Seperti biasa, kalau dia adalah seorang pendekar yang ahli, kalau dia mati di awal, pasti dia akan filmnya cepat selesai. Di sini pendekar ahli ini ditantang untuk membunuh seseorang agar dia menjadi terkenal, dan dia ini adalah pemungut pedang agar dia dapat duit juga karena penjualan pedang. Dan film ini berjudul Sword Master. Yes, Sword Master. Ya, kalau salah aku bacanya tolong dimaafkan ya, karena nggak bisa bahasa Inggris. Oh iya, aku belum kenalkan ya nama tokoh-tokoh utamanya di sini ya. Ya, pemungut pedang ini bernama, kita kasih aja si Ton. Ton ini adalah ya pemungut pedang lah. Sedangkan sang pendekar asli itu bernama Yan. Ya, karena namanya gak susah, kita panggil aja Yan. Di sini si Yan ini diundang oleh si Nona atau si Tuan Putri lah kita katakan. Dia di sini karena seorang bangsawan lah. Di sini si Yan ini ternyata pembunuh juga. Ya, ini adalah Tuan Putri yang kita bahas tadi ini. Karena Tuan Putri inilah yang mengakibatkan nanti peperangan di depannya. Nah, dia ini memerintahkan Yan untuk membunuh seperti tunangannya yang gagal dulunya karena sakit hati. Karena meninggalkan dirinya, ya ibaratnya cewek ini sakit hati lah. Tapi Yan ini ingin membunuh itu karena dirinya sendiri, bukan demi dia. Tanpa berpikir lama, Yan pun meninggalkan Tuan Putri dan menuju tempat yang diperintahkan Tuan Putri tadi untuk membunuh seseorang laki-laki yang cukup sangat membuatnya sakit hati. Tapi di sini Yan dijumpain oleh bapaknya yang ingin dia bunuh. Wah, mantap sekali. Dia adalah ketua dari persilatan seluruh yang ada di negeri Cina, yang sungguh sangat makmur jaya sekali. Dia menjelaskan bahwasanya seluruh anaknya telah tewas, di mana semua jurus-jurus itu tidak bisa lagi diteruskan. Dalam kata arta, ya pewarisnya itu udah nggak ada lah. Tapi hanya satu anaknya yang bisa. Tetapi Yan inilah yang akan membantainya hari itu juga. Dan bapaknya mengajaknya ia untuk masuk menemui putra tercintanya. Sesampainya di lokasi, Yan ini agak sedikit bingung dan agak bahlul gitu kan. Bukannya ditemui oleh sang putra, malah disuguhkan sebuah tulisan kayu besar yang menjelaskan bahwasannya putranya telah meninggal 37 hari yang lalu, yang membuat Yan sudah sangat kecewa dan marah sekali. 袁绍木柱等头毁他尸骨，谢氏一族岂敢！失去了最好的对手。 Sang ketua ini sangat sadar bahwasanya ia kehilangan seseorang yang lawan tandingnya cukup kuat, meskipun si Yan ini sedang sakit parah. Dan akhirnya Yan pun meninggalkan tempat itu dan membuang pedangnya, merasa dirinya sudah tidak ada guna lagi karena lawannya tidak ada yang sebanding. Sangat-sangat kuat sekali si Yan ini ternyata. Cerita kita pindahkan di suatu tempat di mana kita lihat sedang ada orang mabuk-mabukan mendatangi tempat orang menjualkan serambi lempitnya atau apa melempitnya, di mana ia membawa sebuah surat yang katanya sih pertama ditolak karena dia melihatkan sebuah surat itu dia diperbolehkan masuk karena dia adalah keturunan bangsawan.
Ya, seperti pada umumnya, penjajah Serambi Lempit dan segalanya nampak sangat merayu untuk mendapatkan dirinya agar dirinya mendapatkan, wah, pijatan gratis. Yap, Anda benar, pijatan gratis, tidur gratis, makan gratis. Ternyata dia ini sewanya lebih lewat, sudah 5 hari. Karena terjadi seperti omong kosong, dia pun dipekerjakan di sana yang ya kata lain ya sebagai babu lah akhirnya, karena tidak bisa membayarnya dengan penuh secara full. Nah, kita diperlihatkan cewek cantik dengan body bumper depannya sungguh-sungguh sangat mantap sekali yang sedang mencari calon untuk menjajakan Serambi Lempit dan apam lempitnya kepada para pelanggan-pelanggan bangsawan di kaum Cina yang sangat kaya raya. Cewek cantik yang sedang memamerkan body bumper depan dan apam lempitnya ini untuk mencari pelanggan itu adalah cewek yang bernama Nonali. Di sini dia diberikan sebuah upah oleh pelanggan dermawan untuk mengurus orang mabuk ini. Saat dia sedang mengurusi orang mabuk, dia tidak sengaja menjatuhkan butiran emas yang membuat Nonali bertemu pertama kalinya dengan si Aci. Si Aci ini niatnya disogok lah agar nggak buang mulut lah, ibaratnya buang mulut, buka mulut. Tetapi si Aci ini orangnya jujur dan menyebalkan. Ya akhirnya mereka malah diusir dari tempat itu dan ditelanjangilah si Nonali ini. Tapi tidak aku perlihatkan loh ya. Si Nonali ini menjajakan Serambi Lempitnya meskipun dia bekas kena pukulan. Tapi si Nonali ini malah menceramai si Aci ini, kenapa kau tidak menjadi laki-laki bisa diajak kencan lah ibaratnya. Sambil menawarkan lempitan, apem dan bempernya kepada Aci agar dia bisa membawanya pergi dari sini. Wah, padat mantap juga rayuannya. Kita berpindah si Yan. Yan ini kan sakit tadi di awalnya, jadi dia belajarlah ke tabib untuk mencari obat. Apakah penyakitnya ini masih bisa diobati dengan cara apapun? Ternyata penyakitnya ini sudah dari semenjak dia kecil, jadi sengsara cederanya tuh cukup parah, yang arti kata ya nggak ada obatnya lah. Ya akhirnya Yan pun tinggal di kuburan untuk menghabiskan waktunya dan masanya di kuburan ini untuk ya meratapi sedihnya dia lah, karena lampu tidak ada, mau ngapa-ngapain udah nggak ada, jadi ya meratapi nasib di kuburan. Suatu hari di tempat penjajalan apam lempit dan Serambi Lempit terjadilah sebuah permasalahan di mana dua orang pria ini tidak mau membayar Nonali ini atas jasanya, malah memukuli beberapa pengaman yang ada di situ. Meskipun di situ ada si Aci, mereka semua tampak kalah semua. Nah, Aci ini datang bak macamkan superhero dan agar uangnya dibayarkan. Meskipun badannya ditusuk berbolak-balik, Aci tetap sangat tegar menghadapi mereka semua hingga dua orang ini memberikan upahnya. Meskipun ya kalau dipikir-pikir sakit sekali gitu kan, kena tusuk beberapa kali. Akhirnya Nonali dapat upah dari kerja bas apam lempitnya dan serambinya terhadap dua hidung belang ini. Setelah mendapatkan upahnya, Nonali ini menemani Aci tidur di sampingnya dan menanyakan apakah si Aci ini menyukai Nonali. Aci pun hanya diam saja dan ditawari bemper depan dan apam lempitnya juga dia diam saja. Aci ini bingung, loh ini cewek kenapa ditolak ya sayang, nggak gimana gitu kan, rezeki. Merasa dirinya hina dan kotor, Aci pun meminta maaf dan berdoa kepada Sang Buddha agar dimaafkan segala kesalahannya. Meskipun dia agak sedikit sinting dengan membentur-benturkan kepalanya ke tanah. Lalu datanglah orang yang kita sebut Pak D aja lah. Si abang ini namanya Pak D, dia ini pekerjaannya kotor, yaitu ngumpulin sampah gitu kan. Lalu dia diajak kerja keras lah supaya dapat makan, minum untuk mengerti hidup ini. Nah, si Pak D ini akhirnya mengajak si Aci berangkat ke tempat daerahnya, di mana Pak D ini memberi makan orang banyak, mengumpulkan sebanyak orang ini untuk diberikan sebuah nasihat ya kehidupannya lah. Di sini Aci belajar bagaimana tentang kekeluargaan, tentang bagaimana rasanya hangatnya bersama ibunya si Pak D ini dan makan bersama tanpa memikirkan kasta kerajaannya dia atau si kata dia ini dapat hikmah lah tinggal di sini. Bagaimana kelanjutan ceritanya kita potong dulu karena banyak kerjaan.